Belum. Ya, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa ya, ini kita ngobrol-ngobrol santai ya. Iya, jadi hari ini saya Dr. Gigianis beserta teman saya Dr. Afrianti mau ngajak sobat sehat buat ngobrol sehat, tapi kita santai-santai aja ya. Oke, sekarang perkenalan dulu ya, dokter. Kali ini kita nanti ada temanya tema bagaimana sih merawat gigi selama masa pandemi ya, dokter Yanis ya? Lebih tepatnya sih sebenarnya kita menjaga kesehatan gigi selama berpuasa di era pandemi ini, Dokter Afrin. Oke. Sebelum kita ngasih tips-tips nih selama pandemi menjaga kesehatan mulut, mendingan kita perkenalkan diri dulu ya. Boleh? Oke, berarti dari aku dulu ya. Boleh dong. Oke, saya Dr. Afrianti Handayani, saya dokter umum di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Saya berpraktek Senin sampai Jumat. Kalau misalkan hari Kamis saya di IGD sore ya. Kalau dokter Yani sendiri? Halo, saya Dr. Gigiani Sukmansa. Saya sudah bekerja di sini 8 tahun kurang lebih ya. Di sini tuh saya prakteknya hari Selasa, Rabu siang, Kamis, Jumat, Sabtunya saya pagi. Gitu. Bisa kita mulai nggak, Dokter Afrin? Oke, kita mulai ya. Sekarang berarti temanya dulu ya. Oke. Temanya dulu ya. Kami persilakan ke dokter Yanis ya, Dok. Ya, jadi dari temanya aja nih, kita kan gimana caranya menjaga kesehatan gigi dan mulut selama berpuasa di era pandemi. Yang kita tahu nih kan pandemi belum selesai ya, belum selesai ya dokter ya. Nah, kita tuh juga nggak boleh lengah nih, protokol kesehatannya tetap harus bagus. Tubuh kita juga harus dijaga, daya tahan tubuhnya gitu. Nah, nanti dari menjaga daya tahan tubuh, tiba-tiba kita masuk nih di bulan Ramadan ini. Umat muslim kan mulai menunaikan ibadah puasa kan. Nah, ini hari kedua ya, Dok ya? Iya, betul. Nah, jadi pastinya kita ada tips-tips gimana caranya kita menjaga kesehatan gigi dan mulut selama berpuasa. Nah, kalau khususnya nih di gigi nih, biasanya sih masalah yang kita temuin itu mulutnya kering, pasti kan? Karena bau biasanya ya? Oh ya, bau mulut. Oke, nafasnya kan jadi nggak segar nih biasanya. Nah, itu ada tips untuk mengatasinya gimana. Apalagi kan kita aktivitasnya tetap padat, tetap sibuk juga, walaupun kita di rumah WFH juga tetap sibuk kan. Nah, jadi nanti saya mau ngejelasin beberapa tips gimana caranya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut selama berpuasa. Kita ada pertanyaan ya Dokter Afrin ya kemarin yang katanya ya. Ini banyak. Dokter Yani sudah ini penjelasannya belum kan? Udah kan, nanti kita sambil jawab pertanyaan aja. Karena kan pertanyaannya sama jawabannya pasti kan agak mirip juga. Jadi kita sekalian aja ya. Oke, berarti pertanyaan dari aku dulu nih ya. Boleh. Kalau misalkan era pandemi gini, kira-kira aman nggak sih, Dok? Kalau kita kontrol ke dokter gigi, apalagi kalau yang pakai behel kayak gitu, aman nggak? Nah, itu sih udah pasti banget pertanyaan yang biasanya kita dapetin nih dari pasien kalau datang. Dok, kira-kira aman nggak ya kalau berobat gigi di lagi masa pandemi gini? Nah, ceritanya gini. Dulu di awal pandemi kita memang bukan melarang ya, lebih tepatnya kita hanya mengerjakan kasus emergensi aja nih. Emergensi dalam artian yang benar-benar sakit sekali, yang benar-benar nggak bisa ditunda dengan minum obat aja, yaitu kita bantu waktu di awal pandemi. Tapi nih Dok, sekarang seiring berjalannya waktu, ilmu juga semakin berkembang, kita udah mulai ada namanya new normal, prakteknya, protokolnya pun kita udah lebih baik lagi gitu. Jadi berarti udah aman ya, Dok ya? Udah aman banget. Maksudnya aman buat yang datang sama aman buat petugas kesehatannya juga ya, kan? Nah jadi petugas kesehatannya pun udah lebih aman, proteksi dirinya dan pasiennya pun, antar pasien pun kita udah lebih aman karena kita selalu steril ruangan
ruangannya, desinfektan ruangannya setelah dari pasien satu ke pasien yang lain. Jadi kita ngurangin nih namanya infeksi silang antara pasien, jadi insya Allah udah lebih aman. Kira-kira dokter Yani kalau praktek itu satu harinya pasiennya berapa dok? Kalau pasien, kalau sekarang sih udah banyak ya yang udah datang, mungkin karena dulu di awal pandemi mereka nahan, akhirnya ya udah nggak tahan juga, akhirnya sekarang sih udah lumayan nih. Nah tapi intinya tetap kita batasi buka mulutnya, kita nggak bisa ngerjain buka mulut yang lama-lama juga gitu. Oh ya udah, masa aku terus yang tanya ya dok ya? Boleh. Berarti kita bacain dulu ya pertanyaan. Ini udah 1 minggu pertanyaannya dari Instastory nih, dari Orva 4490. Pertanyaannya, gimana caranya agar gigi anak terawat dan terhindar dari hitam-hitam di gigi nih dok? Oh ini banyak banget juga nih pertanyaan ini nih. Yang punya anak nih, ibu-ibu yang punya anak, gimana caranya tipsnya menjaga supaya gigi anak nggak hitam? Nah kuncinya sih sebenarnya balik lagi gimana orang tuanya. Kalau misalkan orang tuanya itu memberikan makanan yang manis, yang lengket, itu sebenarnya nggak apa-apa, asal setelah itu malam sebelum tidur kita wajib sikat gigi. Kalau anaknya dikira-kira belum bisa untuk sikat gigi sendiri, lebih baik didampingi, dibantu untuk nyikatinnya supaya lebih bersih. Karena banyak orang tua kadang membiarkan anaknya untuk, oh dia udah bisa sikat gigi sendiri nih, jadinya ya dibiarin aja gitu. Padahal salah banget. Kalau bisa sampai umur 6 tahun itu tetap didampingi. Jadinya kalau sikat gigi bisa dibantu diarahinnya di mana giginya yang belum kena sikatnya, jadi lebih aman. Nah kalau sudah dari orang tuanya mempunyai kebiasaan seperti itu, insya Allah gigi anak-anak ya tidak akan hitam-hitam. Dan wajib kontrol 6 bulan sekali tetap. Kalau sekarang kan udah era new normal ya dok ya, berarti anak-anak juga di sini memang dianjurkan ya kayak dulu ya tiap Iya bulan tetap 6 bulan sekali untuk tetap kontrol gitu. Jangan ditunda kalau misalnya itu, apalagi kalau anaknya kesakitan nggak mau makan kan kasihan, nanti berat badannya turun kan, dibawa aja ke dokter gigi, itu udah lebih aman loh. Oke. Kita bacain yang kedua ya, dari Instastory yang kedua, dia dari spesial underscore Ebi, dia bertanya, dok, gusi berdarah apakah menandakan bahwa gusi itu sensitif nggak sih dok? Gusi berdarah, oke, kalau gusi berdarah sebenarnya bukan lebih ke sensitif, tapi berarti adanya peradangan pada gusinya yang bisa terjadi misalkan karena penumpukan karang gigi atau tersimpannya sisa makanan di dalam saku gusi yang tidak bisa dibersihkan dengan sikat gigi, tapi dari pasiennya pun itu nggak sadar, oh dia masih ada sisa makanan nih. Nah makanya baiknya kadang kita selalu menganjurkan setelah sikat gigi kita tetap menggunakan benang gigi di sela-sela giginya, karena ada beberapa sisa makanan yang nggak bisa keluar, dan itu hanya bisa keluar dengan menggunakan benang gigi. Kalau itu dia sudah bersih, insya Allah gusinya tidak akan berdarah. Nah tapi balik lagi, kalau misalkan akhirnya gusinya berdarah nih, lebih baik kontrol ke dokter gigi gitu. Kalau misalnya itu berdarahnya banyak kan lumayan tuh, takutnya nanti jadi panik di rumah atau gimana, kenapa nih gusi saya kok berdarah ya dok ya? Oh iya. Gitu, jadi mending datang aja. Berarti intinya kontrol aja ya. Kalau Betul, misalkan ada tetap apa-apa, kontrol. ke dokter gigi ya. Mm-mm. Oke. Nih dokter Yanis kita lanjut ya. Boleh, Tadi kan boleh. dari Instastory, sekarang dari komentar IG. Ada Rumah banyak sakit. ya? Banyak Oh, ada banget. banyak, alhamdulillah. Iya. Jadi ini yang pertama kebacain ya dok. Boleh. Budi Jabrix. Namanya bagus ya, Budi Iya. Jabrix. Saat ini pandemi belum berakhir ya dok. Waktu awal pandemi anjuran untuk berobat ke dokter gigi kan hanya dalam kondisi emergensi saja. Tadi kan dokter Yani juga sudah jelasin ya. Untuk saat ini bagaimana ya dok? Apakah ada perubahan? Terima kasih. Sebenarnya sih tadi jawabannya udah ada. Cuman mungkin untuk memperjelas kali ya. Ya udah. Jadi dijawab ya dok. Apa namanya? Kalau sekarang sih intinya kita udah bisa ngerjain yang non emergency, misalkan hanya nambah gigi biasa. Kalau dulu kan hanya dalam keadaan yang paling sakit banget bisa kita bantu nih perawatannya, itu pun dulu kita nggak bisa ngebor yang lama gitu. Kalau sekarang nambah biasa pun kita udah bisa mengerjakan karena ruangannya kita pun udah kita siapkan untuk bisa lebih aman untuk pasiennya gitu, dan operatornya dan asistennya pun sudah lebih aman apabila kita mengerjakan tindakan pengeboran yang mengeluarkan aerosol, itu kita udah lebih aman gitu. Jadi kalaupun mau cabut, mau bersihkan karang gigi itu boleh banget, ini nggak apa-apa. Kalau misalnya sekarang mau datang, tapi kita sekarang punya syarat tetap, jadi minimal kita ada antigen dulu supaya kita juga aman, tahu sendiri dari pasiennya juga aman, operatornya pun aman. Gitu. Oh berarti sekarang kalau mau berobat ke dokter gigi semuanya wajib antigen ya berarti?
Apa nggak semua tindakan. yang memerlukan tindakan berarti Yang kira-kira harus di aerosolnya antigen. banyak sekali dan biasanya yang pencabutan gigi itu biasanya kita antigen. Oke, berarti Gitu. tidak semua ya. Tidak. Kalau anak kecil berarti nggak usah ya dok? Anak kecil nggak usah masih Iya, anak kecil oke. dia antigen kan. Soalnya masa sebelum ini harus dicolok-colok kan kasihan. Nangis nanti yang ada kan. Oke, ini berarti pertanyaan dari Budi Jabrik udah terjawab ya. Udah jawab Sekarang ya. yang kedua kita pertanyaan dari Suhardino. Oke. Dia nanya kira-kira untuk kontrol rutin ke dokter gigi yang harusnya 6 bulan sekali, kalau sudah waktunya kontrol, apakah perlu menunda kontrol rutin di masa pandemi ini? Jawaban saya jangan ditunda. Kenapa harus ditunda? Kan tadi saya udah jelasin protokol kita sudah lebih baik, jadi tidak perlu menunda kontrol rutin. Nah, misalkan kalau misalnya kita tunda ada infeksi di giginya, ternyata dia semakin parah, malahan kan jadi kan rugi sendiri gitu. Jadi saran saya sih jangan ditunda, tetap kontrol 6 bulan sekali ya. Oke. Berarti sudah terjawab ya. Sekarang pertanyaan ketiga dari komentar IG-nya Pelabuhan ya. Mira Muhtar. Apakah ada pelayanan dari dokter gigi untuk home care gigi nih dok? Oh iya, saya mau jelasin nih, dokter aku udah tahu belum kalau home care gigi udah ada. Jadi kita Sejak kapan dok? Udah ada? udah lumayan lah ya kayaknya gitu. Jadi sudah ada ya dok ya? jadi kita itu punya tindakan home care dental. Kita datang ke rumah pasien. Jadi kita bisa memberikan pelayanan di rumah pasien tanpa worry atau khawatir pasiennya takut nih mau datang ke rumah sakit. Kalau misalkan datang ke rumah sakit takut, kita bisa datang ke rumah. Tapi ada beberapa kasus yang bisa kita kerjain, nggak semuanya dokter Afrin yang bisa kita kerjain gitu. Misalkan giginya sakit banget nih gitu. Kalau giginya sakit banget tapi pasiennya sudah tua, atau misalkan yang kira-kira risiko besar untuk ke rumah sakit, ya kita bisa datang gitu. Kita bisa bantu untuk menyembuhkan giginya. Terus dan satu lagi kita bisa bikin gigi palsu lepasan loh dokter Afrin. Kalau misalnya datang ke rumah Berarti bisa gigi palsu dibuat di rumah? bisa, tapi yang lepas pasang, bukan yang permanen ya. Bukan yang permanen ya. Gitu. Misalkan kalau misalnya ada orang tua gigi palsunya patah, atau misalkan mau bikin gigi palsu karena nggak bisa makan, itu kita bisa banget datang ke rumah untuk bikin giginya gitu. Oh, berarti sudah lebih enak ya dok ya sekarang? Sudah lebih enak, walaupun lebih di era nyaman. new normal ini ya? Betul, Pandemi jadinya ya. kalau misalnya di pasiennya lebih nyaman sih, jadi nggak khawatir lagi kalau misalnya takut ke rumah sakit, kan bisa datang kok. Oke. Berarti aman juga nanti buat lingkungan di sekitarnya ya? Aman. Buat di rumah? Oke. Sekarang pertanyaan yang ketiga dari Farida Malawat ya. Halo Bu Farida. Oke. Apakah ada suplemen khusus gigi untuk mencegah gigi berlubang? Suplemen Atau untuk memperkuat gigi? Terima kasih. Pakai emotion love. Oh gitu, aku juga love juga deh kalau gitu. Jadi kalau suplemen khusus buat gigi sebenarnya sih nggak ada ya. Yang khusus banget buat gigi itu nggak ada. Ya paling kita bisa dibantu multivitamin, benar kan dokter Afrin ya? Multivitamin itu wajib di era itu pandemi. wajib banget di era pandemi Yes, ya. ini. Mungkin kalau misalnya vitamin D itu kan juga bagus untuk tulang dan gigi, itu juga bagus gitu kalau misalnya itu. Nah tapi kalau secara lokalnya itu kan hanya dari kita minum oral ya, minum obat minum vitamin gitu ya. Tapi kalau dari lokalnya kita bisa bantu dari pasta giginya nih. Dokter Afrin tahu nggak sih kalau kita sikat gigi mesti pakai pasta yang berfluor? Oh ya tidak dong. Nah jadi kalau misalnya kita Nggak sikat boleh gigi, kan? Hah? Apa harus? Boleh, justru Oh, harus. Nah, harus. jadi Oh. dengan menggunakan pasta gigi yang berfluor itu cukup membantu untuk mengurangi, misalkan ada yang gigi sensitif ya, dokter aku gigi sensitif kan? Nah, itu bisa mengurangi rasa nyerinya atau misalkan kesensitivitas dari giginya. Gitu. Berarti Udah cukup tidak belum ya? ada ya Tidak suplemen khusus ya? Iya, nggak ada Bu Farida. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya ya dok ya, dari komentar kayaknya banyak sekali ya. Oh gitu. Ya dari sid.gm. Jim apa GM? GM kali ya dok ya. Selamat siang dokter, izin bertanya apakah APD dan protokol home care gigi kira-kira aman kan buat pasien di rumah yang tadi? Oh, yang home care tadi ya. Lanjutkan. Oh, yang tadi saya belum jelasin ya. Kalau kita home care ke rumah, itu protokolnya dari tenaga medisnya, dari operatornya segala macam itu insya Allah aman karena kita tetap pakai gown, kita pakai N95, kita juga pakai face shield, kita langsung pakai sarung tangan dan pakai cover shoes. Jadi kita lebih aman untuk datang ke rumah
tanpa pasien harus khawatir kira-kira nih dari rumah sakit bawa kuman atau enggak gitu. Enggak, kita tuh sama sekali nggak gitu, jadi kita bersih. Kalau misalnya mau datang ke sana kita steril gitu. Berarti lebih aman ya, buat lebih safety ya, buat teman-teman juga ya, nggak usah ketakutan nih. Sit.gm ya. Ini pertanyaan selanjutnya dok ya, Lili Suryani underscore. Dokter mau tanya, panjang banget nih pertanyaannya dok ya. Dokter mau tanya terkait dengan bulan Ramadan ini, untuk yang berpuasa dalam kondisi pandemi seperti ini, kira-kira persiapan apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan, khususnya kesehatan gigi ya dok? Berarti ini kan sesuai dengan temanya dokter Yanis dong, merawat gigi pada saat puasa. Nih bagaimana nih dok? Begini, kalau secara umum dulu nih, kalau dari umum, jadi kan kalau misalnya kita menjaga tubuh itu kan gak hanya dalam gigi dan mulut ya, tapi dari luarnya juga kita harus jaga dulu dari awal. Gimana caranya? Kita cukup dulu minum air putihnya 8 gelas sehari, waktu sahur dan waktu berbuka. Kita minum multivitamin, terus makan makanannya kan juga harus yang baik ya dok ya, buahnya, seratnya, segala macam itu udah bagus. Kalau dari itu udah bagus, gigi dan mulutnya pasti nanti ikutan juga bagus. Nah, kalau dari gigi dan mulutnya ada tambahan nih dok. Kalau misalnya kita habis sahur, baiknya sih kita kumur-kumur pakai betadine kumur, itu nggak apa-apa banget. Betadine itu dia kandungannya ada povidone iodine, di mana kemarin penelitiannya povidone iodine itu sebagai antibakteri dan dia cukup efektif terhadap si virus SARS-CoV yang si COVID-19 ini gitu. Waduh, berarti pada beli semua. Nah, jadi jangan lupa untuk stok si betadine kumur karena itu kandungannya baik sekali untuk kita. Jadi kalau misalnya apalagi kita dari luar rumah pun, kita baiknya nyampe rumah mandi langsung kita kumur-kumur pakai betadine. Nah, selain dari betadine, kita juga tadi kan menjaga kesehatannya, kita sikat giginya juga harus tetap baik. Nah, nanti dibersihkan ke sela-sela giginya supaya tidak ada sisa-sisa makanan yang nyelip. Karena kalau sisa makanan yang nyelip 1 hari aja tuh biasanya suka jadi bikin bau mulut, dokter tahu nggak? Iya, makanya tadi pakai benang gigi ya. Nah, pakai benang gigi juga. itu harus banget pakai benang gigi juga gitu. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Oke sih dokter Yanis. Berarti jangan lupa tadi pasti giginya pakai yang fluoride. Betul. Sekarang pertanyaan selanjutnya dok ya, dari Ariska 23. Dokter mau nanya dong, gimana ya dok supaya aman ke dokter gigi di rumah sakit, tata caranya atau tipsnya bagaimana nih dok? Tadi sebenarnya udah dijelasin nih dok. Karena untuk pasien masih ada kekhawatiran untuk berobat ke rumah sakit, kan ini masih era pandemi dok. Oke. Kalau tata caranya nih lebih tepatnya kita cek dulu nih jadwal dokternya. Kayak misalkan tadi saya prakteknya hari Selasa, Rabunya siang, Kamis, Jumat pagi, Sabtunya pagi. Nah, dicek dulu terus langsung bikin appointment atau bikin perjanjian. Bisa kalau di rumah sakit pelabuhan kan bisa appointment by WA, itu bisa. Jadi misalkan saya mau berobat ke dokter Yanis hari ini jam segini gitu, nanti akan dimasukkan oleh petugas pendaftaran, dimasukkan jadwalnya. Nah, nanti tinggal datang. Pada saat datang diusahakan dalam kondisi yang sehat, yang fit. Jadi kalau misalkan lagi nggak sehat, mendingan jangan dulu deh ke rumah sakit, ditunda. Nanti bilang lagi sama pendaftaran, saya tunda dulu deh, saya nanti akan bikin reschedule jadwal lagi gitu. Nah, nanti pada saat fit badannya, pakai maskernya juga jangan lupa, datang ke klinik gigi atau misalkan ke klinik umum atau klinik manapun datang. Nah, nanti biasanya setiap klinik akan memberikan cuci tangan dulu ya, hand sanitizer dulu, pasiennya hand sanitizer dulu, dibersihkan dulu tangannya. Nah, maskernya jangan dibuka. Nah, tapi kalau di bagian gigi, kita nanti setelah cuci tangan, pasien duduk di kursi dental unit. Biasanya nanti asisten saya nanti akan menjelaskan untuk menganjurkan kumur-kumur dulu nih dengan si betadine kumur yang povidone iodine ini. Betul, kumur-kumur dulu selama 20 detik ditahan. Nah, setelah 20 detik baru boleh dibuang tanpa dibilas. Itu kenapa 20 detik tuh dokter Yanis? Karena memang anjuran dari si povidone iodine kan 20 detik, 15 sampai 30 detik sih. Jadi makanya kita ngambil lama kalau 30 detik ya. Iya, 30 detik itu nggak apa-apa banget gitu. Nah, setelah berumur nanti operatornya atau saya nanti akan memeriksa, dan setelah itu setelah diperiksa ya nanti dianjurkan sama dokternya. Kalau misalkan sudah selesai perawatannya ya berarti nanti kita langsung pakai maskernya lagi untuk pulang. Nah, nanti disarankan kita pembayarannya juga kalau bisa kita cashless aja loh, jangan langsung bayar cash gitu ya dokternya biar aman gitu.
Kalau udah gitu nyampe rumah tinggal langsung mandi, bersih-bersih, selesai, insya Allah aman. Berarti enak ya dokter ya. Mm-mm. Berarti kita di era pandemi new normal ini nggak perlu takut-takut, apalagi masalah untuk buka mulut dan gigi ya. Bener banget, gak usah takut kalau itu. Oke, nih Ada lagi? kayaknya komentarnya sudah tidak ada. Oh udah nggak ada. Coba dokter baca di Coba IG Live, coba. di live ya, bentar ya, kita buka dulu. Wah banyak nih dokter Yanis nih penggemarnya nih. Sudah mulai nonton bergabung. Ada nggak pertanyaannya? Banyak yang bergabung banyak. Saya nanya. Dari Arjun Alexa nih, dok maaf mau tanya, gigi pasta gigi apa sih yang mencegah sariawan, pakai pasta gigi apa dok? Pasta gigi, oke. Kalau pasta gigi sih sebenarnya cocok-cocokan ya, bebas kok pakai apa aja. Cuman kalau sariawan bisa dicek lagi, kita kurang vitamin C enggak, atau ada trauma kan, misalkan dari kita punya makan gigi makannya keras tiba-tiba akhirnya jadi luka, atau karena sikat giginya terlalu kencang. Nah jadinya jadi sariawan. Nah itu biasanya kalau misalnya pasta gigi sih kita nggak ada yang khusus, maksudnya kayak itu bebas banget, itu pilihan. Nah nanti bisa dibantu sama obat salep khusus untuk sariawan, atau dengan obat kumur, itu juga bisa membantu untuk mengurangi sariawannya. Oh berarti tidak ada pasta gigi khusus ya? Iya, karena semua pasta gigi kandungannya sama bagus, maksudnya jadi bebas, jadi lebih enaknya bisa pakai salep khusus sariawan atau obat kumur gitu. Ini juga ada yang bertanya dok, dari Trihaja Handayani ya, kalau misalkan ada pasta gigi nggak buat yang gigi yang berbehel di sini katanya? Pasta gigi yang pasien Yang menggunakan behel, kawat gigi. ya. Kalau pasta giginya sih tetap sama aja ya, maksudnya nggak ada yang spesifikasi khusus. Intinya sih tetap kalau pakai kawat gigi apalagi harus double ekstra bersihnya, karena kan dia takutnya ada sisa makanan yang nyelip-nyelip ya. Justru biasanya bukan pasta giginya, lebih ke sikatnya, ada sikat khusus untuk orang yang menggunakan kawat gigi. Tuh. Cuman berarti pasta gigi tidak ada masalah, cuman sikat gigi khususnya ya? Maksudnya intinya pasta gigi itu tidak ada yang khusus, maksudnya bebas. Kalau misalnya orang yang berkawat gigi lebih baik dibantu sama si sikat gigi yang khusus, ada kawat gigi untuk masuk ke sela-selanya. Oke. Banyak sekali nih dokter. Dari Iya, Neni 7072. Kalau gigi susu anak sudah lepas, tapi kok lama lagi ya tumbuhnya dok? Oh gitu. Kalau gigi susu anak Sudah lepas, tapi kok lama? copotnya oke. Copotnya sesuai nggak sama waktunya? Harusnya misalkan, atau dia copot lebih dahulu, misalkan dia copot tanggalnya sebelum waktunya, ya kalau itu kemungkinan bisa lebih lama, karena sebenarnya gigi susu itu harusnya copotnya itu karena terdorong oleh gigi permanennya dokter, makanya kenapa dia goyang. Nah tapi kalau biasanya suka ada yang copotnya lebih dini itu akibat dia kerusakan yang besar atau karies yang besar atau lubang yang besar, biasanya beberapa dokter gigi akhirnya menyarankan nih, oke lah kita cabut karena nih giginya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah resikonya adalah ya tadi gigi permanennya tumbuhnya lama, atau nanti gigi permanennya tumbuhnya bisa berantakan dokter, kayak gitu. Oh berarti tergantung copotnya ya? Betul, tergantung copotnya. Sesuai dengan. Tapi kan kalau orang yang nggak tahu, masa copotnya kan nggak tahu ya dok? Berarti intinya kembali lagi kita harus periksa ke dokter gigi. Betul, balik lagi dia harus tetap datang kontrol gigi. Oke. Ini ada yang dari Lubis Normal ini nih dok. Untuk pasta gigi yang bagus, kandungan di pasta giginya apa? Tadi kan dokter sudah jelasin. Tadi Jadi ada fluornya sih tetap, tapi ada beberapa pasta gigi yang dia khusus untuk gigi sensitif. Nah kalau tapi nggak bisa nyebutin merah. betul, kita nggak bisa nyebutin merah. Jadi kalau Nanti misalnya kalau nyebutin merah, nanti kita dapat. iya betul, kita terus. Nah jadi kalau gigi sensitif itu ada beberapa pasta gigi yang memang menyediakan untuk gigi sensitif. Nah itu tuh bisa dipakai, tapi makanya balik lagi sesuai kebutuhan. Kalau emang kebutuhan giginya itu sensitif ya pakailah pasta gigi yang khusus sensitif. Tapi kalau misalnya normal aja pakai pasta gigi apapun itu bebas. Maksudnya Berarti itu sesuai dengan kondisi gigi ya. betul. Pasta gigi. Oke. Sekarang dari Ave Eva Malia. Dok, Ave Eva Malia. Dok, pasta gigi apa yang aman untuk anak di bawah 2 tahun? Bagaimana kalau belum bisa berkumur? Nah, kalau
anak di bawah 2 tahun biasanya kan tetap harus dilakukan sama orang tua ya. Jadi dicari pasta gigi yang tidak ada fluornya, karena kalau fluornya Justru kebalikannya ya, kebalikan, betul. Karena kalau anak-anak fluor biasanya kalau kita sikat gigi dikasih odol nih, biasanya suka ditelan dong sama dia. Odol itu kan pasta gigi, Dokter Betul. Yani. Kok odol? Iya. Jadi ceritanya kalau misalnya anak-anak itu dikasih pasta giginya, itu rata-rata mereka suka menelan pasta giginya. Nah, Berarti bahaya ya. betul. Kalau ditelan ya? misalkan fluor itu untuk anak-anak, apabila mereka telan, ya takutnya nanti mereka ada namanya giginya fluorosis. Jadi giginya itu putih-putih bercak-bercak gitu. Nah, Emang ada dok yang seperti itu? ada banyak. Jadi yang orang tuanya tidak tahu bahwa pasta gigi untuk anak-anak dicari jangan yang berfluor gitu. Jadi yang fluoride free dicari pokoknya. Merek apapun cari aja pokoknya yang fluoride free. Oke, tapi kalau misalkan kalau belum bisa berkumur nggak Kalau apa-apa. nggak apa-apa, karena kan carinya intinya fluornya free. Jadi dia kalaupun ditertelan itu dia aman. Gitu. Dia tidak akan merusak giginya. Oke. Sekarang dari Banyak ya, Bahia, tentunya. Bahia Aroza. Waduh, ini kayaknya kita memang harus live tiap berapa bulan sekali ya. Dari Bahia Aroza, dia dok mau tanya tips mencegah bau mulut saat puasa. Tadi kan udah disebutin nih Dokter Yani. Terus tadi Jadi nggak apa-apa. Iya, terus tadi sebut merek lagi saya tadi. Jadi intinya selama berpuasa tadi sahur kita kumur dengan obat kumur. Kalau bisa jangan pakai alkohol gitu. Kalau bisa. Tapi kalau emang beberapa orang tuh ada yang nyaman dengan menggunakan yang ada alkoholnya, karena mungkin rasanya semeriwing kayaknya ya dok ya. Gitu. Tapi itu balik lagi, kalau misalkan emang biasanya pakai alkohol itu nggak apa-apa. Tapi intinya jangan terlalu sering. Kalau bisa yang mengandung povidone itu dia lebih aman. Oke. Oh ya, sikat gigi jangan lupa tetap 2 kali sehari loh. Kalau misalnya itu dari sahur dan waktu mau tidur, itu paling penting gitu. Sahur dan mau tidur, bangun tidur berarti nggak usah. Ya kan kalau dari sahur kan sekarang dibersihkan gitu. Tapi dikasih Biasanya kan orang nih Dokter Yani, kalau era di puasa gini biasanya dia lebih senang sikat gigi cuma sikat gigi doang ya. karena biar ada rasanya. Enggak, tetap sikat gigi 2 kali aja. Biasanya sih kita nggak bersihin sisa-sisa makanan dari kita sahur, tapi tetap dikasih jeda kurang lebih 15-30 menit dari kita makan, baru kita sikat gigi. Kalau misalnya itu mau tidur lagi boleh, lanjut silahkan. Nah, nanti malam mau tidur kita wajib sikat gigi lagi. Jadi di dalam keadaan tidur tuh mulut kita tuh bersih. Sudah bersih ya. Oke. Ini ada lagi dari Enci Puput. Dokternya cantik ya. Ya Allah. Buat Enci Put. Cuman kita kurang kurus ya dok. Oh, nih Orfa yang tadi, Orfa 4490. Halo Orfa. Tadi kan nanya gimana caranya agar gigi anak terawat dan terhindar dari hitam-hitam. Dok, kalau anak-anak mau periksa, ini lanjut ya. Oke. Dok, kalau anak-anak mau periksa ke rumah sakit pelabuhan, apakah sudah aman di sana? Karena selama pandemi belum ada ke dokter kunis. Jadi kalau misalnya anak-anak mau berobat itu pun tetap aman kok. Kita protokolnya udah lebih safe, udah lebih aman buat pasiennya dan operatornya itu udah lebih aman. Jadi benar-benar bisa banget untuk datang kontrol tanpa khawatir gitu. Yang penting anaknya pada saat turun dari kendaraan tetap pakai masker dulu. Nanti dibukanya pada saat di kursi dental unit gitu. Nah nanti kalau misalnya udah selesai pun langsung pakai masker lagi, itu pasti aman. Berarti buat Orfa 4490 nanti ditunggu sama Dokter Yanis ya. Boleh, nanti aku tunggu ya. Tadi mungkin prakteknya juga udah tahu ya. Iya, jangan lupa nanti praktek aku nanti di bawah sini juga ada kayak praktek aku lagi kayaknya. Oke. Untuk Orfa sudah ya. Sekarang dari Adelina.dwp nih. Dok, DWP. Dok, apakah benar kalau mau cabut gigi tapi giginya sakit karena bolong maka cabut giginya ditunda dulu? Benar nggak dok? Nah, ini Kalau mau banyak cabut sih. gigi? Banyak sih yang mau cabut gigi pasti nanya dulu, dok sekarang saya lagi sakit giginya gitu. Sebenarnya Ketakutan. ketakutan. Nggak apa-apa nggak sih gitu kan. Balik lagi kalau dari kami intinya mau cabut gigi pada saat lagi sakit itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi biasanya kita akan nanya nih untuk kenyamanan pasiennya pada saat lagi sakit, kalau misalnya dikerjakan giginya mau nggak? Kalau misalnya memang merasa kurang nyaman, ya lebih baik kita tunda dulu, kita tunda dulu sampai merasa giginya udah lebih nyaman, nggak sakit lagi, baru datang lagi untuk kita lanjutin dicabutnya. Jangan ditunda lagi. Kalau nanti udah enakan, biasanya nih pasien-pasien ya karena udah enakan ya nggak balik lagi ya dok ya gitu. Nah
tetap Tapi ada balik juga lagi. yang trik ketakutan malah bilang nggak sakit jadi sakit ya. Iya, Bisa bisa juga ya. juga. Ada juga yang kayak gitu. Mendingan periksa dulu deh, periksa dulu kalau misalkan memang lagi sensitif, lagi nyeri ditunda dulu baru nanti kembali lagi ya. Oke, untuk Adelina sudah ya. Ini dari Mall Behel, Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta keren. Wih, Jelas, dong. pasti. Terus dari Gaza underscore Raga Bangsa. Dok mau tanya, saya perokok berat. Aduh, saat nggak puasa aja saya rutin sikat gigi tapi masih tetap bau mulut. Nah, ditambah puasa begini, bau mulutnya ditambah parah dok. Gimana cara antisipasinya? Antisipasinya tetap sih, tadi kan dia masih berumur ya. Tapi kalau bisa, kalau perokok itu dia mempunyai noda staining namanya, staining di gigi. Biasanya karena si nikotinnya segala macam. Dan apalagi kalau misalnya udah dia nggak cuma merokok, dia suka minum kopi nih. Nah, Iya pasti ya kalau kan? ngerokok, kopi, terus Nah, bisa jadi- goreng biasanya dokter Anis. Oh gitu ya, itu enak sih lagi. Maaf ya kalau kita lagi puasa jadi kita ngomongin ini. Jadi kalau misalnya staining karena akibat dari rokok, dari kafein, itu Stainingnya bahasanya apa? noda, staining Oh, itu noda di ya. gigi. Nah, noda di gigi itu biasanya warnanya coklat-coklat gitu. Kalau karang gigi kan ada yang putih, ada yang kuning, ada yang hijau nih. Nah, kalau staining itu noda di gigi warnanya coklat-coklat gitu dia. Kalau gitu. Nah, itu biasanya paling banyak tuh di bagian gigi permukaan yang di bagian dalam yang dekat di depannya lidah atau di gigi atas tapi di belakangnya yang dekat sama langit-langit. Nah, itu paling banyak biasanya. Nah, cara dia menghilangkan si staining itu atau noda gigi itu ya harus ke dokter gigi. Nah, itu betul bisa scaling. Nah, nanti juga kan bisa dibersihkan. Setelah bersih tinggal dijaga perawatan giginya gitu. Dan yang tadi berkumur dan sikat gigi tetap rutin gitu. Berarti alangkah baiknya sih sebenarnya stop rokok kali ya dok ya. Stop rokok sih sebenarnya baik. Iya. Jadi tetap intinya kalau bisa sih sebelum puasa kemarin harus datang dulu ke dokter gigi untuk dibersihkan giginya. Jadi lepas puasa jadi lebih aman giginya. Gitu dong. Iya, berarti sudah ya Gaza ya. Ibu Bahia Al Rozak lagi tips mencegah bau mulut nih kayaknya nanti berlanjut lagi Iya, dong. bau mulut ini kan Tips isinya udah sama. mencegah bau mulut pada bulan Ramadan apa berarti udah ya. Bau mulut sama tadi ya kurang lebih jam. Terus Ave Eva Malia, sebaiknya ganti sikat gigi berapa lama sekali sih dok? Nah, ini juga paling penting banget. Biasanya nih aku suka nanya sama pasien aku nih. Kalau mereka sikat giginya itu sampai kekerasan, biasanya kita kelihatan nih di giginya. Giginya tuh lama-lama kekikis. Nah, pasti saya tanya, sikat giginya gantinya berapa lama sekali? Saya sebulan sekali dok. Nah, itu udah kelihatan berarti cara sikat gigi dia udah salah. Sebenarnya ganti sikat gigi itu bisa 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Intinya dilihat dari bulu sikatnya. Kalau bulu sikatnya udah keriting, jangan dipakai lagi gitu, harus diganti gitu. Oh berarti bulu sikatnya harus lurus. Bukan, maksudnya lebih tepatnya karena terlalu keras Itu dipakai. berarti harus lurus. Iya, jadi intinya karena terlalu sering dipakai atau terlalu kencang makainya, jadinya Oh. akhirnya si bulu sikat itu jadi cepat Itu kalau kenceng terlalu ini semangat. Semangat, Di tanggal benar. muda semangat. Bener, tangan muda. Nah, tapi balik lagi kalau misalkan sikat gigi terlalu keras, itu nggak bagus juga loh. Jadi kan giginya lama-lama terkikis. Begitu dia terkikis, giginya pasti ngilu. Nanti minum air dingin ngilu, minum makan manis langsung ngilu gitu. Jadi kalau bisa sikat gigi tetap pelan-pelan aja. Yang penting semua permukaannya kena gitu. Oke. Ada lagi masih banyak ya pertanyaannya ya? Udah. Oh udah, beneran? Bener. Dok, nih dari saya dulu deh mau nanya sambil nunggu ya. Boleh. Kalau sikat gigi kan ada yang lurus, ada yang gris-gris kayak gitu, itu lebih bagus yang mana dok? Kan kadang ada yang lurus, Ya betul. ada yang jarang kayak zigzag gitu loh. Itu lebih bagus yang mana dokter Yanis? Kalau bagus sebenarnya itu sesuai kebutuhan. Nah kan balik lagi setiap orang kan mulutnya berbeda ya ukurannya. Dokter Afun sama saya juga pasti kan mulutnya berbeda ya. Kemudian saya. Iya, giginya juga kan berbeda, gigi saya kecil-kecil. Jadi kalau misalkan intinya cari sikat gigi, walaupun dia mau berzigzag, ataupun dia lurus, dicari kepalanya tuh ujungnya yang kecil. Nah, Oh, yang melucut gitu. Iya, Kan kenapa? ada yang lurus kayak gitu kotak. benar, kenapa banget harus kita cari yang ujungnya kecil? Karena biasanya yang paling belakang itu nggak bersih gitu. Karena kan dia kalau dia besar, ujungnya paling belakang itu paling sering berlubang biasanya, dan paling sering itu sisa makanan nyangkut mengendap lama itu di situ. Nah akhirnya jadi dia berlubang. Kalau bisa dicari yang ujung kepala yang kecil, kalaupun nggak ada, bisa pakai sikat gigi anak-anak. Nah kalau kelihatan Emang boleh dok? boleh, tapi hanya Oh. untuk ujungnya aja, yang depannya tetap
tapi yang sikat gigi Dewasa. dewasa gitu. Kalau misalnya kira-kira kan ada beberapa gigi yang gigi paling belakang nih, gigi bungsu kan suka ada yang numbuhnya miring banget tuh ya dok ya. Nah itu kan susah tuh pakai sikat gigi yang walaupun dewasa tapi ujian kecil. Nah itu pakai sikat gigi anak-anak untuk ngebersihin sisanya. Oke, berarti dapet tips lagi nih saya. Mm-mm. Ini belum ada sih ya dok ya dari. Belum ada lagi dong, nanya lagi dong. Sampai jam berapa kita tunggu berarti dokter Afrin? Berarti kita sih live-nya sampai jam 13 ya. Mm-mm. Sekarang kita udah jam 12.36. Mm-mm. Oh boleh. Jadi nih kalau misalkan ada beberapa pertanyaan yang masih belum jelas atau masih penasaran mau tanya sama saya, boleh banget nanti tanya sama telemedicine dari Rumah Sakit Pelabuhan. Nanti bisa dihubungi langsung ke saya atau ke dokter gigi yang lain gitu. Oke. Berarti nanti kan kita kan di IG-nya juga kita udah jelas ya dok. Mm-mm. Ini di sini kan ada yang Oh, ada link juga tree-nya ya, link tree-nya betul. kan rumah sakit. Di sini kan selain pelayanan kayak home care tadi yang dokter Yanis kan ada yang gigi, begitu juga kayak ada suntik vitamin juga di sini kita juga bisa. Selain itu kan ada pelayanan telemedicine sebelum home care. Dokter Yanis sudah tahu belum? Kalau di kita itu pelayanan home care itu sebelumnya harus telemedicine dulu. Belum tahu, Jadi karena kan tepat. pelayanan giginya baru banget yang home care baru nih. Jadi gimana ceritanya dokter Afrin kalau Jadi tadi ini gitu? pelayanan home care di kami, nanti kita kan sesuai dengan linknya ya, link tree mau pelayanan home care. Jenis-jenisnya nanti banyak tuh dokter Yanis. Ada yang mau vitamin, ada yang radioterapi, terus gigi, terus fisioterapi. Nah nanti di situ dia udah ada linknya, terus nanti dia respon, dari respon nanti dia udah terhubung ke dokternya masing-masing. Oh gitu, berarti Baru nanti jadi pas berangkat ke home care-nya dia sudah membawa semuanya sesuai dengan keluhannya, jadi lebih tepat sih, lebih enak, lebih nyaman juga buat pasiennya. Gak Jadi, khawatir juga ya, jadi dokternya nggak mungkin salah bawa obat, dokternya juga mungkin udah langsung bawa kebutuhan yang dibutuhkan sama pasiennya, berarti ya dokternya jadi sedang lebih enak sih kalau misalkan pelayanan home care. Ada lagi. Oke, kita Berarti udah selesai dokter Yanis ya. kita udahin. Yang bertanya nanti dulu dok, nanti kalau ada yang kelewat nanti dia kecewa. Oh coba kita cek dulu, kita Iya, cek. nanti dia kecewa apa kecewa? Nanti dia kecewa nih. Oh berarti udah ada sih. Udah ada. Terakhir udah. Oke, kalau gitu sekian ngobrol-ngobrol sehat dari kita Ngobrol santai bersama Dokter Gigi Yanis dan Dokter Afrianti. Jangan lupa untuk datang ke klinik gigi rutin 6 bulan sekali, itu paling penting. Jangan menunda sakit gigi. Kalau misalkan apalagi kalau infeksinya besar kan kayak bengkak segala macam, itu jangan ditunda, langsung datang, wajib ya. Kalau misalnya itu dan takutnya nanti misalkan makin parah, makin perburukan, ya nanti yang lainnya juga jadi terganggu gitu. Benar ya dokter Afrin ya? betul. Kalau Mungkin gitu, kita juga nanti mau pamit ya Dokter Yanis ya. Cuman mau mengingatkan nih, di kita sekarang kan ada pelayanan tidak usah takut ke rumah sakit. Betul. Di new normal pandemi ini. Karena selain kita juga kan pasti udah pada divaksin ya. Selain itu juga nanti ada pelayanan home care, terus telemedicine dari rumah sakit kami. Jadi pelayanan lebih ringkas lah kalau ibaratnya dok ya, nggak usah aman, nggak datang. ribet segala macam, itu udah lebih enak. Tinggal di rumah aja, ya kan benar. Iya, sekarang kan semua apa online, apa praktis ya. Tinggal bilang, tinggal pakai handphone, ntar tiba-tiba obat kucuk-kucuk datang obatnya gitu. Pokoknya nanti di Rumah Sakit Pelabuhan kan dia ada linknya juga ya. Link tree-nya nanti diklik aja. Diklik aja kalau misalnya itu. Oke, nanti ditunggu ya kalau misalnya ada IG live kita lagi. Kalau misalnya kita, siapa tahu nanti saya lagi yang live lagi dan Dokter Afrianti lagi yang live. Boleh. Kita nggak tahu ya kan, siapa tahu. Nanti soalnya kita di sini masih banyak stok-stok dokter-dokter yang cantik-cantik nih dokter. Iya benar. Yang ganteng juga banyak. Dokter spesialisnya di sini ganteng-ganteng, smart, oke banget pokoknya deh. Nanti tunggu live kita berikutnya. Oke, sekian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau misalnya kita juga ngomongnya terlalu cepat masih bingung, jangan lupa tanya lagi aja. Itu kita nggak apa-apa banget kok, kita bebas ya. Terus ya, di komennya juga bisa nanya, nanti mungkin kita bisa chat, iya, bisa ngasih jawaban di komen juga nggak apa-apa. Iya, nggak mesti dari Instastory ataupun dari mana juga kita nggak apa-apa. betul.
Oke, Yang jelas selamat. jangan lupa Apa tuh? home care telemedicine. Tetap ya promosi kalau itu ya. Tetap Oke, dong. selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasanya lancar ya. Gigi Barokah dan- ya. Betul, gigi dan mulutnya juga sehat selalu. Amin, amin, Giginya aman. amin. Ya, jangan tunda ke dokter gigi, ke dokter ke saya aja juga nggak apa-apa ya. Itu ini banget ya. Kalau mau ke umum juga boleh. Oke, ya udah kalau gitu kita udahin ya. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak.